Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun Pamindra dan teman-teman menonton. Sebelumnya perkenalkan kembali, saya Muhammad Imamul Cesar dengan NPM 1406 10230019. Hari ini saya akan mempresentasikan proyek saya yang berjudul Analisis Kasus Kusta di Kabupaten Kota Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021 guna memenuhi proyek ujian akhir semester mata kuliah spasial. Kita mulai dari bab pertama, yaitu pendahuluan. Seperti yang kita ketahui bahwa penyakit kusta merupakan sebuah penyakit kronis yang saat ini masih menjadi sebuah tantangan bagi kesehatan masyarakat. Penyakit kusta ini disebabkan oleh sebuah bakteri bernama Mycobacterium leprae yang nantinya dia akan menyerang kulit, saraf parifer, saluran pernafasan atas serta mata pada penderita. Di dunia sendiri, menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, penyakit ini masih dilaporkan lebih dari 200.000 per tahunnya secara global, dengan konsentrasi itu berada di Asia Selatan, Tenggara, dan juga Amerika Latin. Sedangkan di Indonesia sendiri masih konsisten menempati peringkat ketiga dengan jumlah kasus kusta tertinggi setelah India dan juga Brazil. Pola penyebaran penyakit kusta ini dikatakan tidak homogen secara geografis. Hal ini menunjukkan bahwa akan adanya pendekatan analisis spasial yang menjadi sangat relevan, karena penyakit ini merupakan penyakit yang bisa menular secara cepat melalui kulit dari satu individu ke individu lainnya. Nah, karena itu penting melakukan sebuah analisis spasial dalam kajian penyakit kusta untuk upaya perencanaan dan evaluasi kebijakan kesehatan yang lebih tepat sasaran. Nantinya ketika kita mengetahui wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kejadian tinggi atau membentuk sebuah klaster tertentu, pemerintah atau pemangku kebijakan bisa memfokuskan melakukan intervensi kesehatan seperti peningkatan screening, perbaikan sanitasi lingkungan, ataupun melakukan edukasi masyarakat. Penelitian ini berkaitan erat dengan Sustainable Development Goals atau SDGs pada poin ketiga, yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang. Dan juga berkaitan dengan SDGs 1 terkait kemiskinan, SDGs 4 terkait pendidikan, dan SDGs 10 terkait pengurangan ketimpangan. Berikut merupakan latar belakang dari penelitian ini. Lanjut ke bab selanjutnya, yaitu tinjauan pustaka. Pertama, kita mengenal yaitu yang disebut sebagai spatial dependence, di mana ini merupakan sebuah kondisi di mana satu nilai variabel di suatu lokasi itu dipengaruhi oleh nilai variabel yang sama atau variabel lain di lokasi-lokasi sekitarnya. Dan itulah yang disebut sebagai spatial dependence. Selanjutnya ada autokorelasi spasial yang kita kenal dibagi menjadi dua, autokorelasi spasial global dengan metode Morans atau Gerris, ataupun autokorelasi spasial lokal atau LISA. Selanjutnya ada model spasial econometrics, di mana yang kita pelajari ada 6. Ada spasial autoregressive model atau SAR, SEM, SDM, SLX, SAC, SDM, yang dimana tiap model ini memiliki karakteristiknya masing-masing. Dan kita juga belajar tentang model spasial interpolasi, di mana tujuannya untuk melakukan pemetaan permukaan nilai di sebuah lokasi yang tidak terobservasi. Di sini saya menggunakan dua pendekatan interpolasi spasial yang paling umum, yaitu inverse distance weighting atau IDW dan juga Kriging. Lanjut ke bab selanjutnya, yaitu metodologi penelitian. Kita berkenalan dulu dengan data penelitian yang akan kita gunakan, yaitu jumlah kasus kusta pada tahun 2021 yang didapatkan dari Open Data Jabar. Variabel utama dari penelitian ini sebagai berikut, dengan Y yaitu jumlah kasus, dan variabel-variabel X yang berpengaruh pada jumlah kasus kusta. Lalu ada matriks bobot spasial, di mana penelitian ini membangun matriks bobot spasial W menggunakan pendekatan Quine contiguity. Lalu ada analisis autokorelasi spasial dengan dua, tadi seperti yang saya sampaikan. Ada autokorelasi spasial globals dengan nilai Morans dengan rumus sebagai berikut, dan autokorelasi spasial lokals atau LISA dengan model sebagai berikut. Lalu juga ada pemodelan ekonometrika spasial. Di sini kami menggunakan model pembanding awal, yaitu regresi linear klasik atau LS dengan model sebagai berikut, dan 6 model spasial, yaitu SAR, SEM, SLX, SDM, SDEM, dan SAC dengan model sebagai berikut. Dan nantinya akan dipilih model terbaik berdasarkan nilai AIC, RMSE, dan MAE. Lalu ada analisis interpolasi spasial juga dengan dua pendekatan, yaitu IDW dan juga Kriging. Masuk ke bab 4, yaitu hasil dari pembahasan, mungkin akan saya sampaikan melalui dashboard interaktif. Baik, di sini hal pertama yang kita lakukan adalah mengupload shapefile dan juga Excel dari jumlah kasus kusta. Namun di sini sudah saya upload, dan hal pertama yang bisa kita dapatkan yaitu informasi terkait peta interaktif dari distribusi kasus kusta. Dimana kalau kita lihat untuk bagian selatan Jawa Barat itu memiliki kasus kusta yang cukup rendah, sedangkan bagian utara atau bagian timur itu memiliki jumlah kasus kusta yang paling besar. Misalnya, dan untuk peta ini ketika kita klik, dia akan keluar berbagai informasi. Misalnya di sini ketika kita klik Provinsi Subang, maka
Kabupaten Subang, maka akan terlihat informasi mulai dari kasus kusta dan juga informasi-informasi pada variabel X. Dan hal ini sama jika kita mengklik semua wilayah. Selanjutnya, kita juga bisa mengklik pada tabel dan statistik, dan akan kita lihat statistik deskriptif. Jadi kita akan bisa melihat pada semua variabel ada nilai minimumnya dan lokasi minimumnya di mana, lalu ada maksimum dan lokasinya, rata-rata, median, dan simpangan baku. Misalnya di sini untuk kasus kusta, minimumnya itu di angka 0 dan itu ada di Ciamis, dan maksimumnya itu di angka 194 dan lokasi maksimumnya itu di Indramayu. Selanjutnya, kita bisa melakukan analisis autokorelasi. Pertama ini ada autokorelasi global. Kita akan lihat outputnya di bagian output analisis. Baik, di sini output yang keluar seperti berikut. Informasi yang kita dapat adalah di nilai p-value, baik menggunakan Morans ataupun Gary, p-value-nya sama-sama signifikan. Artinya untuk jumlah penyakit kusta ini atau persebaran kusta ini memang ada indikasi spasialnya secara signifikan. Kita juga bisa melihat dari peta. Nah, kalau kita lihat dari peta, terlihat bahwa bagian selatan itu memiliki kasus yang cukup rendah, seperti yang tadi kita lihat juga di peta sebelumnya. Nah, kalau kita lihat di sini, misalnya peta di daerah Bekasi, itu cukup tinggi untuk persebaran kasus kusta, dan di daerah-daerah sekitarnya juga memiliki warna yang sama. Dan ini yang artinya mengindikasikan adanya spasial atau kondisi di mana satu wilayah ketika tinggi, itu dipengaruhi oleh wilayah-wilayah sekitarnya. Kita juga bisa melihat autokorelasi untuk LISA atau lokalnya. Di sini hanya ada 2 daerah yang signifikan, yaitu Bekasi dan Karawang, di mana ini high dan daerah-daerah sekitarnya itu non signifikan. Kalau kita lihat tadi nilai p-value di Morans atau di autokorelasi globalnya itu cukup rendah, yang mengindikasikan autokorelasi positif. Jadi satu daerah itu tinggi ketika daerah-daerah sekitar itu tinggi, dan satu daerah rendah ketika daerah-daerah sekitarnya rendah. Seperti itu. Untuk analisis autokorelasi LISA-nya juga bisa kita lihat keterangannya sebagai berikut di output analisis. Selanjutnya, kita masuk ke model spasial, di mana seperti yang tadi saya sampaikan, kita menggunakan ada 6 model spasial ekonometrik dan 1 pembanding awal yaitu OLS. Seperti di sini, yang informasi yang akan keluar, di sini ada petanya menggunakan model OLS, dan di sini ada penjelasan terkait model OLS-nya. Ini adalah peta prediksi, dan kita juga bisa ganti menjadi peta residual. Nah, untuk peta residualnya sebagai berikut. Misalnya kita pilih lagi model yang lain, misalnya ada SDM, maka nanti akan keluar peta residual dari model SDM dan keterangan dari model tersebut. Nah, selanjutnya kita akan melihat pada bagian perbandingan model dari nilai AIC, RMSE, dan MAE. Nah, dari sini kalau kita lihat dari nilai AIC, maka model terbaik adalah yaitu model SEM dengan nilai AIC terkecil. Sedangkan jika kita melihat dari RMSE dan MAE-nya, model terbaik adalah model yang memiliki nilai terkecil yaitu SDM dan SDM. Namun di sini kita menggunakan nilai AIC sebagai indikator, maka untuk model terbaiknya adalah model SEM. Dan di sini kita bisa lihat petanya dan juga untuk peta prediksinya dan untuk keterangan model dari SEM itu sendiri. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian interpolasi. Kita pilih interpolasi analisisnya. Di sini ada 2 metode atau pendekatan. Misalnya kita buka IDW, lalu kita lihat pada peta interaktif. Baik, berikut adalah peta dari spasial interpolasi menggunakan pendekatan IDW. Kalau kita lihat bagian utara itu memiliki interpolasi yang cukup besar. Beberapa titik-titik di sini menunjukkan titik-titik dengan nilai interpolasi yang cukup tinggi. Sedangkan pada bagian tengah menuju selatan itu cukup rendah. Jika kita bandingkan dengan metode satu lagi yaitu metode Kriging, di sini untuk peta hasilnya itu lebih halus dan lebih kontinu dibanding metode yang sebelumnya yaitu IDW. Baik, berikut adalah peta dashboard. Itu adalah dashboard interaktif dari kasus kusta pada tahun 2021 di Jawa Barat. Selanjutnya kita kembali ke laporan. Maka di sini kita bisa melakukan kesimpulan bahwa persebaran kasus kusta di Provinsi Jawa Barat itu menunjukkan pola spasial atau tidak acak. Hal ini bisa dibuktikan melalui peta deskriptif, autokorelasi spasial global dan juga lokal, ataupun melalui model-model yang lainnya. Seperti itu. Namun untuk pemodelannya kita bisa melihat berbagai model yang memasukkan komponen ketergantungan spasial yang nantinya bisa mempresentasikan pola data dengan lebih baik dibanding model pembanding awal yaitu OLS. Nah, selain itu
kita juga melakukan hasil interpretasi IDW dan kriging yang memperlihatkan gradien spasial yang konsisten dengan konsentrasi nilai tingginya itu di wilayah utara dan timur, dan cukup homogen dan rendah di wilayah selatan. Berdasarkan temuan ini, peneliti menyarankan untuk melakukan upaya pengendalian dan pencegahan kasus kusta di Jawa Barat dengan pendekatan berbasis wilayah, khususnya di wilayah-wilayah yang memiliki klaster atau jumlah kasus yang cukup tinggi. Lalu juga untuk sisi metodologisnya, peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya mengembangkan model spasial dengan variabel penjelas yang lebih beragam, misalnya dari faktor sosial ekonomi, terus juga akses kesehatan, dan lain sebagainya. Dan berikut daftar pustaka yang peneliti gunakan untuk menyusun penelitian ini. Dan di sini ada lampiran yaitu sintaks R untuk menyusun dashboard interaktif tersebut. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.